Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Masih bersama kami Muhammad Sodikun yang insya Allah akan melanjutkan materi IPA kelas 7 bab 3. Materi yang akan kami sampaikan yaitu materi zat, wujud zat, dan perubahannya di pertemuan 9. Baik anak-anakku, sebelum kita simak video ini, mari kita berdoa dulu. Semoga kita dalam belajar tetap semangat dan senantiasa disehatkan oleh Allah SWT. Mari kita berdoa mulai. Selesai? Baik, kita tetap semangat. Kita lanjutkan materinya, zat, wujud, dan perubahannya. Baik, di tema ini ya, jadi peta konsepnya yaitu zat. Nah, dari situlah kemudian kita akan bahas tentang zat padat, zat cair, dan juga gas ya. Kemudian partikelnya seperti apa, kayak tarik menarik ya. Dan disitulah kemudian akan ada yang namanya kohesi dan adhesi, termasuk turunan daripada kohesi ya. Nanti akan ada kapilaritas dan juga meniskus. Nanti seperti apa akan kita bahas di materi ini. Baik, pengertian zat. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Maka perlu kita ketahui bahwasanya materi sendiri ya, nanti akan kita bahas bahwasanya materi adalah segala sesuatu yang menempati ruangan, memiliki volume dan mempunyai massa. Maka disitulah kemudian kita akan membahas tentang bagaimana wujud zat. Terus ciri-cirinya apa ya? Zat memiliki 3 wujud ya. Yang pertama yaitu zat padat. Ciri-cirinya yaitu bentuknya tetap, volumenya tetap ya, dan juga massanya tetap. Contohnya ya, kita bisa sering lihat ya, seperti batu ya, kemudian kayu ataupun material-material bangunan ya. Biasanya itu banyak ya zat padat itu. Kemudian berikutnya zat cair. Ciri-cirinya yaitu bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya, volume dan masanya tetap. Contoh misalkan air dalam gelas ya, maka bentuknya itu akan berubah mengikuti sesuai dengan ukuran gelas ya. Jadi itulah zat cair. Kemudian disitulah ciri-cirinya yang perlu kita ketahui. Yang berikutnya yaitu ketiga, ciri-ciri gas. Gas ciri-cirinya adalah bentuk dan volumenya berubah sesuai tempatnya, masanya tetap ya. Contohnya gas yang ada di bola gitu ya. Terus kemudian balon ya. Terus kemudian balon mainan anak-anak yang biasanya ya seperti bantal ataupun yang lainnya. Itu contohnya. Nah, maka disitulah kemudian perubahan zat ya. Perubahan zat itu tadi akan ada yang namanya perubahan kimia dan juga perubahan fisika. Perubahan kimia ya adalah perubahan yang menghasilkan zat jenis baru. Contohnya dalam pembakaran ya. Jadi ketika membakar, mungkin ada pernah ya melihat api unggun. Nah, jadi disitulah perubahan kimia. Perubahan kimia itu dari mulai berawal dari pembakaran yang kemudian menjadi arang. Itu yang dikatakan perubahan kimia. Jadi perubahan zat yang menghasilkan zat jenis baru. Kemudian peragian ya, atau fermentasi. Seperti halnya singkong ya, dibikin atau diproses menjadi tape. Atau kemudian kedelai ya, peragian atau diproses, difermentasi yang kemudian menjadikan tempe yang sering kita makan itu ya. Itulah perubahannya. Jadi disitulah perubahan kimia ya. Pertama pembakaran, kedua peragian atau fermentasi. Kemudian korosi atau perkaratan ya, ciri-cirinya kimia terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu, terjadi endapan, dan terjadi pembentukan gas. Nah, ini ingat, korosi, perkaratan ini biasanya di teknik industri juga ketika Ustaz kuliah itu masih ingat saja. Jadi
ternyata materi ini ternyata sampai kuliah itu ya ini kita ini dibahas lagi. Artinya kita harus tahu contoh-contoh korosi. Terjadinya korosi itu dari apa? Jadi biasanya terjadinya korosi itu karena memang misalkan contoh penggaris ya, ataupun kalau di dunia perusahaan itu ini mesin yang kemudian jarang dibersihkan, yang kemudian semakin banyak debu, yang kemudian akan muncul perubahan-perubahan ya, seperti korosi tadi, perubahan warna ya, korosi ya, atau karatan, kemudian juga akhirnya terjadi yang namanya pelapukan ya. Ini yang kemudian dari korosi, disitulah kemudian akan terus mengikis gitu. Maka perlunya ya kita sebagai anak-anak yang semangat, anak-anak yang soleh, kita juga harus terus menanamkan kebersihan gitu ya di rumahnya. Misalkan kita memiliki benda-benda yang kemudian berharga ataupun tidak, nah disitulah kemudian perlunya kebersihan. Nah, ini harus kita coba supaya tidak adanya yang namanya korosi, perkaratan atau juga pelapukan. Kemudian perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Ciri-cirinya perubahan fisika yaitu tidak menghasilkan zat baru. Ya. Kemudian yang kedua, dapat kembali ke wujud asal. Yang ketiga, perubahan wujud, dan juga yang keempat, kelarutan. Perubahan fase wujud zat misalkan ya. Jadi ini perubahan fase wujud zat seperti halnya kita mungkin ya ini ya seringkali es ya, dari zat cair ke padat, itu namanya pembekuan. Nah ini kalau kita harus ketahui. Kemudian dari padat ke gas, nah itu juga bagian daripada perubahan ya, perubahan fase wujud. Nah nanti kalian lihat apa yang diketahui ya dari perubahan zat ini, dari padat ke gas, apa yang perubahan itu kita ketahui. Kemudian gas menjadi cair ataupun cair menjadi gas. Nah, anak-anakku silakan nanti materi Ustaz sampaikan di classroom, nanti dipelajari gitu ya. Kemudian yang berikutnya, mencair atau melebur. Perubahan wujud zat, contohnya padat menjadi zat cair ya. Membeku, perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Mengembun, perubahan wujud gas menjadi cair ya. Kemudian menguap, perubahan wujud cair menjadi gas. Jadi yang kemudian nanti kita akan tahu ya contoh-contohnya ya. Kalau kemudian mengembun, perubahan wujud gas menjadi cair itu seperti kalau di pagi hari ya. Nah, di pagi hari itu kan biasanya ada embun ya. Disitulah awalnya dari gas ya, yang kemudian muncullah menjadi cair gitu ya. Yang akhirnya embun, kemudian mengumpul, kemudian jadilah air. Kemudian penguapan, wujud cair menjadi gas. Nah, seperti halnya contoh mungkin kita ini ya, ketika memasak air. Nah, setelah kemudian ketika ada wujud cair ya akan menjadi gas, maka air yang mendidih itu ya kemudian kan terus ya bergejolak gitu. Itu contohnya seperti itu. Kemudian penyubliman ya, penyublim atau perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya atau mengkristal, perubahan wujud gas menjadi padat. Nah, kalau contoh pengkristalan gitu di ini contohnya itu kapur barus gitu ya. Nah, ketika dikecak gitu ya kan, atau ditumbuk gitu ya. Kemudian partikel zat ya. Jadi partikel zat itu, partikel zat adalah bagian terkecil zat yang masih memiliki sifat zat tersebut. Contoh misalkan ketika kita ini membantu pekerjaan ibu kita, misal bapaknya minta, Pak dibuatkan teh manis, itu kan ada perubahan ya. Bagian terkecil zat yang masih memiliki sifat zat tersebut. Artinya ketika kita membuat ataupun nyeduh teh ya kan dikasih gula itu kan ada zatnya yang kemudian ternyata setelah tadi kita aduk, nah disitulah kemudian masih ada sifat zat tersebut. Nah,
yaitu partikel zat. Itu contohnya seperti itu. Nah, partikel itu ada tiga wujud zat, yaitu padat, cair, dan juga gas. Maka pola teratur dari susunan zat padat disebut kristal. Partikel zat padat, ciri-cirinya jarak antara partikel berdekatan, letaknya teratur kemudian gaya tarik antar partikel sangat kuat, partikel bergetar di tempat. Kemudian ciri partikel atau zat cair, jadi ciri-cirinya letak partikel agak jauh gitu ya, kemudian letaknya tidak teratur, gaya tarik lebih lemah dari zat padat. Kemudian partikel zat gas, ciri-cirinya jarak partikel berjauhan, letaknya tidak teratur, gaya tariknya sangat lama, dan juga partikel bebas bergetar. Kemudian gaya antara partikel zat, dua macam gaya tarik menarik antara partikel, yaitu kohesi dan juga dan adesi ya. Kohesi artinya atau adalah gaya tarik menarik antar partikel sejenis. Nah, contohnya kalau ini air yang ada di dalam atau di atas sini daunnya, itu contohnya seperti itu, gaya tarik menarik antar partikel sejenisnya. Kemudian adesi adalah gaya tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis. Disitulah kemudian maka disitulah gaya kohesi atau gaya adesi, akibatnya zat dapat membasahi dinding, adanya pertukaran cekung, meniskus cekung, tetesan tidak membentuk bangunan seperti bola. Nah, ini meniskus cekung ya, nanti kita lihat di materinya sudah saya siapkan. Soal materi ini nanti bisa disimak materinya di Google Classroom, dan hari ini tugasnya adalah kalian anak-anakku semuanya cermati materi ini, dan silakan beri komentar di YouTube ya jika ada hal yang kurang dipahami, dan juga nanti bisa ditanyakan ke nomor yang sudah saya siapkan. Silakan simak dengan baik materi ini. Ustaz cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.